Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah kondisi yang jarang dibicarakan, bahkan sering dianggap tabu. Bukan untuk mencari sensasi, bukan juga untuk mengundang rasa iba. Cerita ini saya sampaikan karena kondisi seperti ini benar-benar ada dan dialami oleh banyak orang. Namun sering dipendam karena banyak yang menganggapnya sebagai aib. Sekitar 7 tahun yang lalu, saya mengundang Yuanita Melia Krishna sebagai narasumber di program Kick Andy. Saat itu, Yuanita dan suaminya, Chris, sudah menikah selama 8 tahun. Di acara Kick Andy tersebut, Yuanita menjelaskan bahwa ia mengidap kondisi langka bernama vaginismus. Kondisi ini membuat otot-otot di area intimnya menegang, sehingga ia kesulitan menjalani hubungan suami istri. Bukan karena ia menolak suaminya, juga bukan karena tidak cinta, tapi karena tubuhnya bereaksi dengan cara yang tidak mudah ia kendalikan. Suatu kondisi medis yang belum dipahami banyak orang. Pada masa itu, hampir tidak ada yang berani membicarakan hal seperti ini secara terbuka. Karena itulah ketika Yuanita membagikan pengalamannya di acara Kick Andy, banyak orang kaget. Mungkin termasuk Anda yang baru pertama kali mendengar kondisi seperti ini. Yuanita juga bercerita tentang perjalanan hidupnya bersama Chris, sang suami. Mereka telah berusaha mencari bantuan medis, mendatangi dokter, mencoba berbagai terapi, dan melewati proses panjang yang tidak mudah. Ada rasa kecewa, ada kelelahan, ada banyak percakapan yang harus mereka jalani berdua. Sebagai istri, Yuanita kerap merasa bersalah. Sebagai perempuan, ia merasa dirinya tidak sempurna. Namun menghadapi kondisi itu, Chris, sang suami, tetap sabar dan setia. Ia tidak pernah sedikit pun berpikir untuk berpisah. Mereka memilih untuk tetap saling mendukung dan tidak saling menyalahkan. Bagi mereka, pernikahan bukan soal siapa yang kurang atau siapa yang bersalah, melainkan tentang bagaimana menghadapi keadaan semacam ini bersama-sama. Ini memang bisa disebut sebagai kisah cinta sejati. Namun bukan itu yang paling ingin saya tekankan kali ini. Yang lebih penting adalah kenyataan bahwa kondisi seperti yang dialami Yuanita benar-benar ada dan bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini juga bukan hal yang seharusnya membuat penderitanya merasa malu, merasa bersalah, merasa gagal, atau merasa tidak utuh sebagai manusia. Lewat cerita Yuanita, banyak orang mulai memahami bahwa hal-hal yang selama ini dianggap memalukan atau dianggap tabu sebenarnya bisa dibicarakan. Bisa juga dibagikan dengan pasangan dan bisa dicarikan penyelesaiannya melalui bantuan medis. Tidak harus dipendam dan tidak harus ditanggung sendirian. Beberapa waktu yang lalu saya kembali bertemu dengan Yuanita dan Chris. Mereka berhasil menjalani terapi dan pengobatan dan kini telah dikaruniai seorang anak. Kisah pasangan suami istri ini menjadi pengingat sekaligus harapan. Jika Yuanita dan Chris mampu menghadapi kondisi seperti itu, maka siapapun yang mengalami hal serupa juga punya harapan untuk bisa melaluinya.